Lagi yang buat apa? Yang ada lo kecewa kalau gue sih having fun. Kritik sini, kritik sana, semua lo gak suka. Kasih makan juga enggak, tapi lo yang marah-marah. Gue sih gak masalah, tapi lo naik darah. Selalu aja salah, mending kita party aja. Kau benci, tapi ku jadi termotivasi. Buatku lebih baik, kau malah makin keki. Sudah berhenti kawan, kita kan bukan lawan. Bangkitkanlah hidupku, jangan kau sia-sia. Program Satu Radio Republik Indonesia Madiun Kanal Inspirasi. Seperti yang kami janjikan hadir narasumber kali ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi pendengar, Dr. Gigi Endah Pratiwi, ADMM, Kabid Pemberdayaan Masyarakat ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Selama 60 menit ke depan kami sediakan ya ruang dan waktu untuk ke Anda. Bisa bergabung bersama kami di 459198 atau juga 08113669907. Serta kami ingatkan Anda yang ingin menyaksikan ya di kanal YouTube resmi kami RRI Madiun, silakan langsung di-subscribe, menuju ke sana, subscribe, tekan tombol loncengnya dan tinggalkan jejak digital Anda ya, baik itu saran, pendapat ataupun pertanyaan di kolom komentar. Sudah bersama kami Dr. Gigi Endah Pratiwi, ADMM. Selamat pagi, Bu Endah. Selamat pagi Mbak Ani, salam germas. Salam germas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Lagi-lagi saya bisa biar bisa mengikuti sehat. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke, kita ajak seluruh pendengar dan juga pemirsa ini ya untuk salam germas ya Bu Endah. Ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke. Semoga selalu seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa kita. Semangatnya semoga selalu seperti Dr. Endah ini. Dari pagi tampak sudah energik sekali. Ya, nampaknya juga semangat untuk memberi ya tambahan pengetahuan untuk kita semua pendengar. Ini terkait kanker ya, kita bisa mencegah kanker dengan germas, gerakan masyarakat sehat, begitu ya dokter ya? Ya, betul. Ini dalam rangka juga Hari Kanker Dunia, Close the Care Gap untuk temanya tahun ini. Tapi sebelum ke germasnya, boleh sedikit dibahas ya dokter terkait kanker. Seberapa bahaya sih sebenarnya penyakit ini dok? Iya, kebanyakan masyarakat kita itu kalau mendengar kanker itu sudah takut duluan, seperti momok gitu, ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mendeteksi sedini mungkin, itu kanker itu bisa disembuhkan, gitu. Ya, jadi sesuai dengan tema di Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari kemarin, temanya adalah Close the Care Gap, ya, tutup kesenjangan perawatan, ya. Jadi masyarakat kita kalau udah tahu, udah divonis kanker, wah stadium 2B, 3, 4 bahkan, ya, itu sepertinya sudah kiamat gitu loh, ya. Nah, makanya kita sedini mungkin memberikan wawasan kepada masyarakat ya supaya bisa mencegah dengan germas gitu. Kalau udah seperti itu, udah diketahui ya, jadi sebetulnya kita bisa mendeteksi sedini mungkin. Itu pencegahannya ada 3 ya, secara primer, sekunder, dan tersier. Ya, kanker itu. Secara primer kita ya bisa mencegahnya, bisa kita ketahui sedini mungkin ya, karena penyakit kanker ini bisa diketahui sedini mungkin dengan cara kita harus mencegahnya dengan berperilaku hidup sehat ya. Kita akan perlu dikasih tahu juga bahwa kanker ini salah satu penyakit tidak menular. Ya, jadi jangan salah paham, jangan salah mengerti. Kebanyakan orang dikira kanker itu penyakit menular. Ya, kalau istrinya sudah kena kanker, suaminya nggak mau berhubungan lagi dengan istrinya. Nah, ini menambah stres. Ya, padahal menambah beban pikiran itu gitu ya. beban pikiran. Ya.
kena kanker payudara, bawahnya kan nggak apa-apa, Mhm. ya kan? Nah itu kan bisa berhubungan suami istri. Nah dikira nanti itu penyakit menular, nggak mau berhubungan dengan istrinya, ya. Bahkan begitu divonis kanker, banyak suami-suami yang udah berpaling ke lain hati. Nah ini mohon betul-betul kepada bapak-bapak, suami-suami ya, suami-suami, halo suami-suami ya, mohon kalau jangan hanya menikah itu waktu senengnya aja, waktu sakitnya juga tetap harus didukung istrinya, ya. Jadi tadi tindakan primernya kanker ini terkena kepada orang yang menikah dini, menikah muda. Nah, sebaiknya ini kita cegah. Kalau menikah jangan di usia muda. Pemerintah sudah ada undang-undangnya, menikah itu minimal umur 19 tahun. Jangan sampai di bawah 19 tahun anak-anak kita udah kita nikahkan. Ini peran orang tua juga sangat penting. Ya. Nah, itu karena resiko bisa terkena penyakit kanker menikah muda atau ganti-ganti pasangan. Ya. Nah, kalau sudah punya suami atau sudah punya istri, ya udah syukuri apa yang ada gitu loh. Ya. Kayak judul Iya. lagu dong dokter. Jadi Kalau pengen nyanyi sudah ini. tadinya bodinya udah meliuk-liuk, sudah menikah, jadi kayak saya gini. Ya udah melar, mengembang gitu loh. Ya, syukuri apa yang ada. Jangan melirik rumput tetangga. Rumput tetangga, betul. Itu melirik, wah itu bodinya bodi gitar gitu, ya. Itu jadi jangan berganti-ganti pasangan, ya. Dan juga bisa melakukan deteksi dini, ya, atau juga bisa melakukan vaksinasi, ya, untuk HPV-nya itu, ya, human papilloma virusnya. Ada vaksinasi untuk mencegah kanker, ya. Nah, itu yang pencegahan secara primer, ya. Pencegahan secara sekunder, ya. Kita bisa melakukan pap smear atau IVA, ya. Ini yang bisa dilakukan dan murah juga. Kalau IVA itu sangat murah sekali dan puskesmas bisa melakukan itu. Kalau pap smear mungkin bisa diambil aja merujuk untuk labnya ke laboratorium yang lebih besar di Surabaya atau di Madiun gitu ya. Nah, itu yang pencegahan secara sekunder. Nah, kalau sudah divonis positif kanker, ya itu jangan langsung seperti dunia sudah kiamat, ya. Kalau stadium 2A ke bawah itu masih bisa diatasi, ya, dengan jalan operasi, ya. Nah, biasanya dengan jalan operasi atau radiasi atau pakai kemoterapi atau ketiganya. Nah, itu terapi tersier, ya. Jadi setelah divonis tadi sekundernya, ya, untuk pemeriksaan deteksi dininya IVA dan pap smear, kalau positif langsung aja ke pencegahan tersiernya, bisa dilakukan operasi atau radiasi atau kemoterapi, ya. Nah, jangan jangan salah gitu ke alternatif. Nah, ini kebanyakan tidak hanya orang awam gitu loh, orang kesehatan pun banyak yang seperti itu. Kenapa? Bidan, dokter, ya, mereka takut atau malu. Ini jangan seperti itu. Makanya temanya ini close the care gap. Ya, tutup kesenjangan perawatan. Jangan malu. Ya, kalau sudah divonis seperti itu, makanya sedini mungkin kita harus ketahui. Ya, kita ketahui deteksi dini. Kalau ini kan kalau yang dulu-dulu itu kanker serviks itu nomor 1. Sekarang ini kanker payudara menyalip kanker serviks, ya. Kanker serviks itu sekarang ini jumlahnya 115 kali lebih banyak. Bukan persen loh ya, 115 kali lebih banyak. Nah, kalau kanker payudara itu sekarang nomor 1, berarti dia lebih dari 115 kali gitu. Ya. Nah, ini kenapa?
pentingnya masyarakat mengetahui cara pencegahan sedini mungkin dengan melakukan deteksi dini. Kalau payudara ya sadari, ya periksa payudara sendiri, ya diraba-raba, ya ada berapa langkah itu, ya pokoknya ono meringkil kecil apa gitu sudah langsung segera periksa ke petugas kesehatan, ke dokter, ya. Jadi jangan malu. Kadang-kadang dan periksanya tidak harus setiap hari, nanti nggak bisa membedakan. Ya, kalau tiap hari disekeli, diraba-raba terus, besok lagi itu nggak bisa membedakan kalau dia ada pembesaran benjolan. Ya, jadi sebulan sekali. Ya, itu sebulan sekali. Nah, kadang-kadang suami yang tahu duluan kadang-kadang itu. Ya, ini loh. Suami juga memberitahu ke istrinya. Kadang-kadang kalau sunah Rasul, nah, kalau sunah Rasul kan suami itu meraba-raba itu. Betul nggak Mbak Hadi? Mbak Hadi sudah menikah? Sudah menikah Mbak Hadi? Ibu, sudah. Oh, kirain masih bujang. Kelihatannya masih bujang ya? Ya, kelihatannya. Ya, jadi kalau suami meraba-raba, kalau suami tahu ada benjolan kecil meringkil apa gitu, itu ada yang suami itu memberitahu kepada istrinya. Nah, istri yang tanggap langsung dia periksa ke dokter. Ya, jadi sedini mungkin seperti itu. Nah, selain itu, nah tadi kan sudah kita ketengahkan ya bahwa pencegahannya ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga tersiernya. Nah, ini masyarakat kita ini harus membiasakan diri untuk hidup germas. Tadi sudah di awal-awal kita pakai salam germas. Kenapa? Salam germas supaya kita sehat. Kalau kita sehat, kita pasti bugar gitu loh. Bugar itu artinya kita semangat. Tidak gitu ya. tidak ngelentruk gitu ya dokter. Ya, sehat, bugar, dan juga kita bisa berproduktif. Bisa menghasilkan, membantu suami, membantu keluarga untuk mencari nafkah. Ya. Atau kalau suami ya, oh ya istri nih ya, membantu suami. Dan kita pasti kalau kita sehat, bugar, dan produktif, cuannya banyak, cuan. Iya, ya, betul. Ya, pasti kita akan ceria. Lek gak duwe cuan, besengut. Besengut, betul. Apa-apa salah aja gitu ya. Pengen tuku sego goreng ora iso. Cuane gak ono cuan. Ya, karena sakit gitu loh. Ya, makanya kita harus membudayakan hidup sehat. Ya. Nah, germas ini identik dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Itu yang akan kita bahas nanti supaya kita bisa mencegah berbagai macam penyakit yang tidak menular, ya. Itu bisa dilakukan pencegahannya dengan hidup germas. Oke. Gitu loh. Ya, tapi nanti sebelum masuk ke germas juga, Dokter Endah, ada beberapa pertanyaan sih ya dari penjelasan dokter tadi. Hani punya beberapa pertanyaan. Tapi juga Hani ingatkan juga pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya silakan 459198 serta 0811366 9907 ya, serta boleh juga titipkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dokter, Mbak Hani, Mbak Hani, selain pertanyaan, kalau bisa menampung keluhan-keluhan dari penderita kanker. Iya. Penyintas bisa sharing gitu ya, betul. Sharing. Jadi saya kena kanker payudara, tadinya gini. Mari bergabung di sini, sharing kepada pendengar pemirsa yang lainnya, supaya bisa menjadi acuan, wawasan, dan bisa diantisipasi, gitu Mbak Hani. Karena Anda tidak sendiri gitu ya. Iya, tidak sendiri. Ada kami yang selalu support Anda gitu. Pasti lingkungan terdekat Anda juga sedang mensupport Anda secara penuh. Dokter, tapi sebelum kita lanjut, ini kami sempat menghimpun ya beberapa pendapat masyarakat terkait pengetahuan mereka sebesar apa sih tentang kanker itu gitu ya. Kita simak bersama-sama, Dokter. Saya Kurnia dari Madiun. Kalau mendengar tentang kanker, takut, ngeri, dan katanya kanker itu penyebab pastinya kan belum diketahui gitu. Karena apa? Kalau dengar di berita itu kan bisa karena banyak hal.
Itu sih yang bikin takut. Jadi untuk mencegah mungkin berhati-hati kalau mengkonsumsi apapun. Terus ya berdoa, tes mungkin kalau dirasa ada yang nggak beres dengan kesehatan kita, ya segera periksa. Saya Feby, dengar kata kanker tuh takut banget, apalagi ada beberapa orang-orang terdekat yang meninggal gara-gara kanker, terus artis-artis banyak banget yang meninggal gara-gara kanker. Makanya saya mencoba untuk hidup sehat, walaupun kadang-kadang ada nakalnya sih, cuma mencoba untuk hidup sehat dengan makan makanan yang sehat, bernutrisi, terus berolahraga, juga pastinya nggak ngerokok. Dan sebenarnya harusnya ada ini sih, kalau memang ada bakat atau mungkin ada keluarga yang kena kanker, mungkin bisa screening awal buat lebih tahu gimana kondisi dan keadaan kita. Saya Ayu, 32 tahun. Ya jelas takut lah ya. Dan sebagai seorang wanita memang harus bisa menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga olahraga yang cukup. Dan memanfaatkan media sosial sih. Karena kan banyak sekali sekarang ini channel-channel di media sosial yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan tentang bahaya-bahaya kanker. Kanker kan nggak cuma satu macam ya. Nah itu yang harus banyak dipahami oleh masyarakat sekarang ini. Itu tadi pendengar beberapa ya masyarakat yang berhasil kami dapat pengetahuannya terkait kanker, dan memang disebutkan ya dari keseluruhan ini terkait pencegahannya itu sudah paham sebenarnya ya dokter ya, hidup sehat itu seperti apa, konsumsinya makanan-makanan yang sehat bernutrisi, kemudian olahraga harus disempatkan, tidak merokok, istirahatnya bagus, tes dini itu tadi juga kan disebutkan oleh dokter ya, tadi dokter Endah. Kemudian yang terakhir ada mencari informasi, edukasi di sumber-sumber, di berbagai sumber gitu. Nah, ya ini sudah tepat atau belum langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat, dokter? Ya, ya, ada tepatnya juga, tapi juga ada yang harus perlu digarisbawahi, Oke. bahwa tidak perlu takut gitu loh. Ya, kita punya Tuhan. Ya, walaupun dikatakan stadium 4 lah, ya, tapi mujizat itu masih ada. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, walaupun sudah dikatakan perawatan paliatif, ya, tapi kalau Tuhan sudah kasih mujizat, tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Kun fayakun, jadilah apa yang kamu katakan, sembuh, sembuh. Itu masih ada selamanya, ya. Makanya nggak perlu takut kalau kita dekat dengan Tuhan gitu. Tetapi kita harus berupaya, ya. Jangan kita mengetahui udah stadium lanjut, ya. Makanya kita sedini mungkin kita harus deteksi dini tadi, screening, ya. Sendiri. Kalau kanker payudara memang penyebabnya itu ya kan belum diketahui, bisa hormonal. Kalau keturunan itu sedikit kecil. Kalau kanker serviks udah diketahui gitu loh penyebabnya, yaitu infeksi virus HPV, human papilloma virus, ya, untuk yang kanker serviks, ya. Kanker macam-macam ada banyak di Ngawi aja ini kasus mulai saya ambil tahun 20 dan 21 ada 28 jenis kanker yang ada di Kabupaten Ngawi, ya. CA mame, ya, kanker payudara ini yang nomor 1 sekarang. Dulu kan nomor 2, yang pertama CA serviks, sekarang disalib, ya. Padahal sebetulnya untuk mengetahui deteksi dini kanker payudara itu gampang banget gitu loh. Sadari, periksa payudara sendiri, ya. Itu kalau itu kadang-kadang orang tahu genjel titik, gak loro gak apa menengai kan gitu, ya. Begitu ada sesuatu yang abnormal, segera periksa ke petugas kesehatan, ke dokter. Itu biasanya di bagian mana, dokter? Apakah katanya kan ada yang di bawah ketiak gitu ya? Iya, itu ada langkah-langkahnya. Ya bisa diangkat tangannya. Kalau
apa susu ya, Bu. Ya, Payudara. payudara ya. Payudaranya Nggak apa-apa dokter, ini kan edukasi ya. ya, Jadi nggak berbeda, masalah. berbeda, satunya kok terangkat, satu yang lewer, gitu ya. Nah itu mungkin ada yang gandol, gerenjel, segera diraba. Kalau memang ada benjolan, nah itu langsung aja periksa ke dokter, petugas kesehatan, ya. Nah itu gampang banget kalau payudara. Kalau memang yang kanker serviks itu memang tidak ada gejala-gejala, ya kecuali dia udah stadium lanjut. Ya kalau stadium awal itu memang tidak ada gejala yang kanker serviks itu, rasa sakit atau apa itu nggak ada. Ya, nah itu pentingnya pap smear dan pemeriksaan IVA. IVA di puskesmas murah banget itu, ya bahkan kalau BPJS gratis mungkin ya, nggak tahu BPJS gratis apa enggak ya. Nah itu kalau udah stadium lanjut yang kanker serviks itu ya mulai ada ini kalau berhubungan dengan suami ya begitu ditarik cur keluar darah. Itu jangan diem aja gitu loh. Ya. Langsung periksa. Atau keluar lendir seperti keputihan tapi baunya menyengat. Menyengat itu bau seperti apa ya? Barang bosok. Nggak apa-apa ya kita ngomongnya ini ya. kan edukasi. Seperti Atau mungkin seperti ikan yang sudah membusuk. Ya barang bosok itu busuk gitu ya. Nah itu segera aja. Atau yang orang sudah menopause, udah lama nggak haid, tahu-tahu keluar darah segar gitu, tahu-tahu keluar darah banyak. Atau menstruasi di luar siklus, udah menstruasi kok mens lagi gitu loh. Itu sudah langsung harus konsultasi ke dokter. Ya. Kalau masih stadium 2A ke bawah, itu masih bisa cepat untuk diatasi dan cepat sembuhnya. Ya. Tapi kalau sudah 2B ke atas, itu memang memerlukan itu tadi perlu waktu yang yang cukup panjang gitu ya. Ya, tapi tetap apapun yang terjadi itu kita punya Tuhan, ya, dan mukjizat itu masih ada, ya. Dan biasanya kadang-kadang orang itu yang sudah kena kanker karena dia mentalnya kurang, akhirnya nambah penyakitnya, depresi juga dia, stres, kan gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Maka pentingnya kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita dekat aja sama Tuhan. Ya, kita akan jauh dari persoalan-persoalan yang tidak bisa kita atasi kalau kita dekat dengan Tuhan. Iya, gitu ya. Dokter. Tadi juga kan disebut ada peran suami bisa membantu membantu cek gitu ya, deteksi dini. Kemudian kalau misalnya jangan sampai stres, ini otomatis kan juga peran lingkungan itu besar sekali berarti ya dokter ya. Apalagi kalau sudah melakukan perawatan tersier tadi, kemoterapi, kadang rambut rontok gitu ya, lemah, kemudian mual dan lain-lain, itu peran support system itu penting ya dokter? Sangat penting sekali itu. Ya itu utama kalau menurut saya, support dari keluarga. Orang-orang kalau sudah menikah ya suaminya itu, keluarganya, ya keluarga intinya, anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya, ya jangan malah kena kanker, mertuanya bilang ceraikan aja istrimu, kawin lagi. Waduh, ya. Pronindusi. Nyebut channel. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Jadi peran keluarga sangat penting sekali. Ya. Saya pernah melihat ya seorang istri sakit kanker payudara, ya sampai rambutnya rontok berwodoli, ya suaminya di sampingnya, suaminya nyuapi, suaminya menyayangi, selalu ada di sisinya. Itu suami aura malaikat, ya. Jadilah suami-suami seperti itu gitu loh. Tapi saya punya teman juga kanker payudara, orangnya sehat sampai sekarang. Kawin lagi suaminya dengan anak SMA. Tuh loh, ya. Ingat kita hidup di dunia ini jangan hanya mikir dunia tok.
Ingat akhirat. Ya, Betul. ingatlah akhirat. Betul ini, ono lagune sapa itu? Ingat istri, ingatlah akan akhirat. Itu loh. Iya, siap. Ya, itu ada lagunya itu. Ya. Jadi mohon betul-betul banyak yang sembuh karena support dari suaminya, dari keluarganya, ya, walaupun dia sudah divonis stadium lanjut. Ya. Terapi, kemoterapi, radiasi dia alami, operasi tiga-tiganya dialami, sembuh banyak. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, mari kita support ya penderita kanker untuk penyembuhannya. Apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Terutama keluarga intinya tadi. Itu Mbak Hani. Ya, sama satu lagi dokter, pertanyaan saya ya sebelum nanti masuk ke pemaparan lanjutan. Kalau sejauh ini berarti wanita yang sering mendapat kasus ya kanker gitu. Memang apakah prevalensinya memang sebagian besar prosentasenya di wanita gitu dok? Ya, karena wanita ini kan menyangkut dengan hormonal tadi. Hormon estrogen kan tidak selamanya diproduksi. Ya, itu tadi karena faktor hormonal. Tapi kalau laki-laki kan dia memproduksi terus. Ya, laki-laki itu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga laki-laki yang kena kanker prostat misalnya. Ya. Makanya kita ayo membiasakan diri untuk GERMAS. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa itu GERMAS? Yaitu salah satunya nanti kita kupas satu-satu, melakukan aktivitas fisik, olahraga ya, minimal 30 menit setiap hari. Ini yang banyak dilupakan oleh masyarakat. Ya, khususnya orang-orang yang sibuk. Ya, lali wis, gak gelem olahraga. Olahraga malam tok. Ya kan? Nggak 30 menit kayaknya dokter itu ya. Jam. Olahraga malam 1 jam. Ya. Nah, gerak badan. Sekarang lihat di YouTube aja olahraga gerak-gerak gini, pokoknya keringetnya metu. Ya. Kalau udah lansia itu sebaiknya itu ya jalan aja, jalan pagi, jalan sehat gitu. Senam-senam juga senam lansia, senam yang ringan aja. Ya. Terus budayakan konsumsi buah dan sayur. Nah, ini anak-anak sekarang itu susah makan buah dan sayur. Keluarga kita juga mana kadang-kadang nggak ada buah dan sayurnya. Mangane sego, sambel, tempe, kerupuk, mie, pisan, double-double. Ya. Jadi upayakan makanan sehat. Buah ono, sayure ono, karbohidratnya ono. Ya. Lauk pauknya ada. Ya. Lengkap itu. Ya, kalau perlu minum susu. Jadi makanan yang berimbang. Kalau bisa masak sendiri. Kalau beli juga itu makanan itu sudah pakai penyedap itu ya, pakai pengawet itu ya, itu enggak sehat. Kalau saya masak sendiri itu main rempah-rempah. Brambang bawang, bawang merah, bawang putih, dikeprek itu sudah sedep itu. Iya. Wis ngono tok ae, gak ada micin-micinan, enggak pakai. Ya. Bawang merah, bawang putih, uyah, gula dikit itu sudah sesuai seimbang, sesuai selera. Ya. Nah itu, jangan sekarang anak-anak sekarang junk food itu makanan cepat saji tuh. Dikei sosis, nugget. Wah, itu pemicu itu, salah satu faktor risiko terkena kanker. Ya. Nah, makanya kita makan makanan yang sehat aja. Beli ikan segar ya. Daging yang segar ya. Masak bumbu-bumbu rempah-rempah yang segar. Nggak usah pakai penyedap-penyedap yang ada pengawetnya itu nggak usah. Ya, itu mulai. Sekarang kan ini pendidikan tatap muka kan disuruh bawa makanan sendiri. Ya, yaitu kesempatan masakno anak-anak itu. Ya. Tidak merokok yang ketiga. Ini sulit banget ini. Sangat sulit sekali. Di sekolah aja guru-guru itu asbaknya ono. Masih ada asbak. Ya. Sing ngerokok, engko sing laporno diseneni mbek gurune.
Ya itu loh. Iya. Mhm. Itu loh. Kita Muridnya nggak sih ngerokok kandani tapi laporno. kita nggak ngerokok tapi orang lain di sekitar kita perokok Iya. gitu ya. Nah, merokok tidak hanya merugikan dia sendiri, tapi orang-orang yang ada di samping yang kena asap rokok yang jadi perokok pasif itu juga terkena dampaknya. Sulit banget ini merokok itu. Ya. Terbukti checklist untuk keluarga sehat itu jatuhnya di merokok. Tidak ada yang merokok, banyak yang merokok. Sebetulnya padahal dia tidak merokok di dalam rumah aja sudah keluarga sehat. Ya, tapi kebanyakan mereka merokoknya di dalam rumah, di kamar mandi. Ya. Nah, itu salah satu faktor risiko pemicu terkena penyakit kanker orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Terus tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, ini ya, ini merupakan salah satu juga faktor pemicu munculnya penyakit kanker. Ya. Nah, terus harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Itu tadi. Ya, kalau ibu-ibu ya sadari IVA, pemeriksaan IVA, pap smear, terus cek kesehatan, ya. Cek kesehatan, ya. Kadar gula darah kita berapa, tensi kita berapa, asam urat kita berapa, ya. Itu perlu dicek secara berkala. Jangan sekarang kenapa penyakit stroke banyak banget, hipertensi banyak, jantung banyak, ya. Karena orang nggak pernah ngecek kesehatan gitu loh, tahu-tahu kena. Padahal sebetulnya gejalanya itu udah ada, tapi didiemin aja, gitu, ya. Jadi sedini mungkin diketahui dengan cek berkala 6 bulan sekali, ya. Di puskesmas gratis kok itu, ada semua pemeriksaan itu, ya. Jadi jangan sampai nggak bisa, takut nanti bayar mahal, nggak ada, gratis itu di puskesmas, ya. Bisa ngecek 6 bulan sekali. Dan kalau ketahuan misalkan hipertensi kok terus tensinya sakmono, ada obatnya di puskesmas, ya. Dan harus kalau orang hipertensi itu minum obatnya seumur hidup. Orang diabetes seumur hidup, kencing manis, nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut minum obat. Sama dengan orang pakai kacamata, ya. Saya kalau nggak pakai kacamata, nggak bisa baca saya. Nggak ngelihat Ya kalau kan? cantik ya, Mendingan Dok. saya pakai kacamata. Nggak bisa lihat kecantikan saya ya, Dok, ya. Burem gitu ya kalau nggak Iya, pakai burem. kacamata. Saya ketok ayune walaupun irungnya padha ambek aku padha PCE. Iya, betul sih. Irungmu padha ambek irungku padha PCE, Mbak. Iku sing garakno manis. Nah, itu dia. Asli, Pintar. tanpa operasi. Iya, Original. Ya, betul, iya kan? betul. Betul sekali, Dokter. Ya, Mhm. itu tadi. Obat Ya. ya, tidak perlu takut minum obat. Tidak perlu takut minum obat. Apalagi orang sudah terkena penyakit jiwa. Itu juga seumur hidup gitu loh. Ya. Lah lek gak ngombe obat jiwa, ya sakit lagi. Enggak gaene marah-marah lagi, gepuk-gepuki, ya nyentak-nyentak, mecah-mecahi sembarang kalir, mendingan minum obat tapi stabil. Sama hipertensi juga gitu, mendingan minum obat daripada tensinya tinggi, stroke. Kalau stroke udah cacat permanen susah. Kayak iso mlaku, pengkor, ya. Tapi itu masih bisa diterapi. Kalau orang kena stroke seperti itu, cepat diterapi, bisa kembali lagi. Jangan takut. Kalau sakit itu intinya jangan takut. Ya, yang penting telaten, sabar, pikirannya selalu positif. Jangan lupa pikiran itu harus selalu positif biar cepat sembuh. Kalau pikiran negatif, ya, gak waras-waras, nambah penyakit. Gitu. Betul. Nek pikirannya negatif, ya, enggak bojone gak mulai, bojoku nang ndi gak mulai-mulai iki ya. Lah bojone kerja kok. Yang positif aja. Iya kan? Gitu loh. Kalau kita positif, hasilnya positif. Kalau kita negatif, hasilnya negatif. Ya, misalkan positif, suaminya nggak pulang. Wis bojoku paling kerja rek, mulai. Kan baik-baik kan? Ya, Mas, ngono kayak no kopi, kayak no panganan. Ya baik. Betul. Tapi kalau kita negatif, besengut ae, gak digawe no panganan, marah-marah tok ae. Itu kok dia gitu.
Negatif, maksudnya bojone malah marah, lunga maneh gak boleh. Betul. Gitu loh. Ya. Wong wedok itu dituntut sabar dan banyak berdoa. Mengalah bukan kalah, justru kita yang menang. Itu. Ya. Meleh gitu ya dokter ya. Meleh, berserah, bukan menyerah loh ya, berserah. Berserah dengan menyerah beda. Gitu Mbak Ani. Oke. Wah, ini selain memberi pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang hidup juga ya. Jadi Ya. Hani belajar banyak hari ini. Terima kasih dokter. Berarti pikiran positif itu bagian dari germas juga ya dokter? Oh iya. Iya. Oke. Dan jangan lupa berdoa. Hani rangkum ya sejauh ini ya. Ya. Olahraga atau aktivitas fisik, kemudian makanan dan minuman yang sehat ya, pemeriksaan berkala, pikiran positif dan doa itu tadi ya. Ada lagi tuh menjaga kebersihan lingkungan. Wah, ini penting sepertinya ya. Itu, iya. Kenapa? Demam berdarah marak. Karena nggak dijaga kebersihan lingkungannya. Ya. Bak-bak penampung air nggak dibersihkan. Iya kan? Orang mintanya fogging kalau ada kasus demam berdarah. Fogging pengasapan itu bukan tindakan pencegahan. Ya, karena dia tidak membunuh jentik-jentik nyamuknya. Nah, itu harus dikuras. Dan kalau ngurasnya itu harus berkualitas. Gak mau dikuras ngono tok, dinding-dindingnya dikosei. Lumut-lumutnya ben tidak ada telur-telur yang menempel di situ. Kalau nggak dikosek, masih ada telur yang menempel, diisi lagi, bertelur, jadi nyamuk. Ya. Nah, kalau kebun-kebun juga dibersihkan, ya. Itu enggak ada ting jerentel baju-baju, ya. Kalau di rumah kita tidak ada nyamuknya, tidak ada penyakit yang bisa ditularkan lewat gigitan nyamuk karena nyamuk ora enek. Ya kan Mbak Ani? Betul. Jadi enggak usah audit, tapi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Gak iso omahku tok, kantorku tok, harus bersama-sama, serentak, berkelanjutan dan berkesinambungan. Nek Jumat ya Jumat jam itu semua kerja bakti. Ya. Karena nyamuk bisa ngelompat pagar kan dokter. Iya. Gitu. Kalau rumah kita bersih, rumah lain juga. Yang lompat kan? pagar. Cari rumput tetangga. Nyamuk juga cari rumput tetangga. Kok kayaknya darah yang itu lebih seger, saya gigit aja gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan kanker, dokter, kebersihan lingkungan ini seberapa besar perannya gitu? Dalam arti apakah ya lingkungan yang kotor bisa menambah risiko seseorang terkena kanker, dok? Ya. Kalau kanker tadi itu kan bukan penyakit menular. Kanker itu bukan penyakit menular. Dan ini ditujukan kalau penyakit kanker kebersihan diri. Ya, kebersihan kita. Ya, khususnya di daerah yang misalkan kalau di daerah bawah yang serviks itu ya celana dalamnya ya harus ganti kan gitu. Ya. Ada kan orang mungkin nggak pakai celana dalam. Ya. Atau celana dalamnya gantinya 10 hari sekali. Ya itu loh. Ya, nanti bisa terinfeksi masuk itu, ya. Terus itu tadi, ya. Jangan menikah muda. Jangan berganti-ganti pasangan. Itu kuncinya di situ, ya. Terus segera vaksinasi ya untuk HPV, ya. Ini efektif untuk anak usia 9 sampai 55 tahun. Ya, yang untuk vaksinasi HPV itu. Ya. Nah, dan ada lagi kan menjaga kebersihan lingkungan dan juga menggunakan jamban untuk tadi itu, germas itu. Ya. Kalau di Ngawi itu kan sudah semuanya sudah menggunakan jamban, tetapi masih ada yang tidak sadar. Kalau coba dilihat itu, nek wis biasa BAB di sungai, pasti dia di sungai. Nah, itu harus dibiasakan. Ya. Nek BAB ini biasa di kebun, ya. Namanya itu BAB helikopter. Ya, didekek nduk kresek, diuter-uter diuncalno ning kebune tanggane. Itu namanya BAB helikopter. Masih ada ya, Dok, seperti itu ya? Oh, masih ada. Coba yang di sana, yang daerah jauh-jauh yang enggak jambannya jauh, ya. Ya, hanya punya kebun.
pasti dia BAB-nya di kebun. Dan nek manusia itu BAB-nya di kebun, itu kalah ambek kucing. Ya. Kucing itu kalau BAB diuruki. Iya, iya. Manusia nggak diuruki. Jarno saya pernah lihat supervisi ya di kebun, bukan di sini tapi di sana. Itu ada pelecehan itu ya. Amerika kalah ambek kucing. Hmm. Kucing aja diuruki, manusia itu nggak diuruki. Gitu. Ya. Itu Mbak Hani. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau bahas lagi tentang misalnya kebersihan diri, ya, katakanlah celana dalam itu tadi, kadang kalau yang masih remaja, masih sekolah, ya dokter ya, itu misalnya ada kegiatan di sekolah, pramuka katakanlah, atau yang menjelajah alam, itu berarti edukasi yang dari orang tua, guru. Kalau setelah basah ya ganti, setelah kotor ganti, itu harus masif ya dilakukan. Iya, ya. Karena kan Setiap sering hari, yang ya. lalai kan mereka gitu. Anak-anak Iya. ini yang kurang tahu gitu. Iya, ya. Kadang-kadang malah saya pernah punya teman, ibunya, anaknya mondok, ya. Katanya biar nggak tiap hari nyuci, dikasih pembalut, ya. Jadi satu celana bisa 3 sampai seminggu gantinya, gitu, ya. Nah, ya hal-hal seperti itu. Ya mari, yuk kita mendingan cuci setiap hari nggak apa-apa gitu. Gitu Mbak Hani. Ya. Ditakutkan malah justru ada risiko yang dari memicu pembalutnya gitu. berbagai macam penyakit nanti. Iya. Oke. Nanti macam-macam penyakitnya. Iya. Iya. Ternyata perilaku dari hal-hal yang kita anggap sederhana, misalnya mengganti secara rutin celana dalam gitu ya. Itu kan kepentingan pribadi kita ya. Iya. Iya. Dan yang tidak terlihat dari luar gitu. Biasanya kan enek sing delok ae lah suka Enek sing delok. gitu ya. Nah, padahal itu menjadi kunci dalam arti itulah yang membuat kita itu berisiko terkena atau tidak gitu, terkena penyakit atau tidak. Ya oke lah kalau tidak kanker, misalnya iritasi, gatal dan lain sebagainya itu kan juga mengganggu aktivitas ya, Dok. Iya. Oke. Iya. Dokter atau gini, kalau sehabis, sebelum dan sesudah berhubungan itu harus selalu mencuci. Ya. Kalau enggak nanti bisa kena infeksi saluran kemih. Itu yang kadang-kadang ada orang yang wis males wis mari sunah rasul, sadurunge sunah rasul gak cuci. Mari sunah rasul gak cuci. Sesoke kena infeksi saluran kemih, aduh sakit gitu ya. Harus selalu menjaga kebersihan. Biasakan cuci, ya, ibu-ibu nih ya, sebelum sunah rasul dan sesudah sunah rasul, ya, tuh. Berlaku juga untuk bapak-bapaknya dong. Iya, bapak-bapaknya jomek dua-duanya harus higienis gitu ya. Cuci. Terus gini Mbak Ani, saya pesen juga, walaupun temanya seperti ini, mari kita prokes ya, karena ini kasusnya meningkat sekarang ini, Omikron ini, di Ngawi juga meningkat, di mana-mana meningkat ini. Masyarakat kita jangan lupa selalu prokes, ketat disiplin prokes ya. Di sini karena saya nggak ada siapa-siapa, saya nggak pakai, saya lepas. Tadi masker saya pakai ini. Sama ya. dokter, sama. Saya juga bawa. Ya, ini kalau di luaran sana tetap kita keluar ruangan tetap harus selalu pakai masker, ya. Dan cuci tangan, mandi, ya. Bawa hand sanitizer kemana-mana. Bawa hand sanitizer. Sanitizer seperti parfum, ya, gitu. Iya. Itu Jadi, ya. jangan sampai kendor ya. Itu biasakan yang tidak biasa. Sekarang sudah menjadi suatu kebiasaan. Keluarga kita, keluarga inti, anak-anak. Saya sudah punya cucu Mbak Ani 3. Masa sih dok? 3 cucu saya. Cucu saya itu waduh ketat prokes, disiplin prokes, ya. Iya. Kayaknya masih muda banget. Masa udah ada jadi uti berarti ya? Opung. Suami saya kan orang Batak, jadi opung gitu boru. Ya. Horas. Opung boru gitu. Horas mbah, orang mangan beras, mangan gerabah. Ada pertanyaan dokter 2 ini ya di kolom komentar kita bacakan. Teman saya banyak benjolan-benjolan di lengan, paha, mana sih paha? Lengan, paha, punggung, dan sebagian di perut dokter. Tidak kelihatan sih, tapi kalau diraba ada benjolannya.
gitu ya. Itu jenis apa? Bagaimana pengobatannya? Kalau ke dokter itu dokter apa gitu? Itu yang ditanyakan, Dok. Dari akun Catur. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak biasa, benjolan-benjolan dimanapun itu, ya, di lengan, di paha, di pantat apa gitu ya, kan nggak biasanya. Segera aja periksa, ya, berarti itu sesuatu yang tidak normal, ya. Periksa ke bagian dokter yang ini, yang kalau bisa sih, kalau semua dokter sih ya bisa, nanti akan dirujuk ke dokter yang spesialis untuk kanker, onkologi. Onkologi ya. Onkolog, ya, gitu. Oke. Jadi berarti ini sudah ada apa? Awareness gitu ya, sudah ada Ya, ya. perhatian. Jangan dibiarin aja. Jangan dibiarkan, harus ditindaklanjuti. Ya, dan jangan takut. Dan jangan takut. Ya, karena penyakit itu dari pikiran. Ya. Ya. Yang tadinya sakit karena pikirannya positif, hilang penyakitnya. Hilang. Tapi kalau tadinya sakit sedikit, pikirannya wakeh, tambah nemen lorone. Oke. Gitu Mbak Ani. Iya, ada Mbak Ani sing ayu dhewe, irunge pesek kayak aku. dokter ini energik banget ya. Dwi Wahyuningrum, dokter, saudara saya terkena kanker payudara, kemudian dioperasi, tapi tidak lama kemudian dia meninggal. Ya turut berkaya. Apa yang harus dilakukan bila selesai operasi supaya tetap sehat gitu, Dok? Oke, biasanya selesai kemo, biasa diangkat gitu ya, diangkat di kemo. Nah itu, biar tetap sehat, segar bugar itu apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, ini ada cerita saya mendengarkan sendiri kesaksian dari seorang penderita kanker payudara ya. Dia seperti itulah, sepertinya sudah di kemo macam-macam itu sudah kering kerontang ya. Tapi tetap dia makan banyak dan bergizi. Dia paksakan, saya harus kuat, saya harus sembuh. Itu keyakinannya. Akhirnya sembuh dia. Saya harus kuat, saya harus sembuh, saya harus makan banyak. Saya harus makan bergizi, ya, sembuh dia. Itu saya mendengarkan kesaksian dari orang yang menderita seperti itu. Tapi kalau sudah sakit, terus di kemo, apalagi radiasi habis dioperasi, terus nggak suka makan, nggak mau makan, tambah merenungi nasibnya, itu malah memperparah itu. Ya, jadi keyakinan kita untuk sembuh itu harus 100%. Diimbangi dengan perilaku kita untuk tetap sesuai anjuran dokter, makan banyak, bergizi, ya. Biasanya kalau sudah kering gitu ditambahi terapi oksidasi, ya, oksidasi biar kulit-kulitnya juga kembali fresh, ya. Diimbangi seperti itu, nanti akan cepat balik, ya. Yang penting itu pikirannya positif, legowo 100% dan keyakinan, aku sembuh, diimbangi dengan perilaku yang baik menunjang kesembuhan. Itu Mbak Hani. Pikirannya pengen makan enak, pengen enak makan gitu ya. Jadi walaupun rasanya gak enak dipaksa. Iya, dipaksa gitu. Penting lebu. Gak mek sunah rasul tok. Iya, kalau Hani juga pernah punya pernah melihat gitu ya, ketika dulu mengantar ibu kemoterapi, datang seorang pasien, lebih tepatnya sih mantan pasien kemoterapi, sudah sepuh, rambutnya putih semua, cuma etes gitu loh, dokter, etes gitu. Saya dulu juga baru di situ, jadi bercerita kepada seluruh pasien yang datang di situ. Saya dulu juga di kemo, ya memang rambutnya rontok, tapi sekarang panjang gitu rambutnya dan sehat. Ya kan? Berarti kan soalnya orangnya. Berarti dengan semangat itu punya sumbangsi untuk menambah kesembuhan gitu ya, Dok? Iya, semangat dan keyakinan. Dan itu bukan omong kosong gitu ya? Iya. Itu memang sudah yang bisa kita lihat dari kesaksian orang-orang. Betul. Jadi jangan meragukan kekuatan pikiran, kekuatan semangat ya, dan yang ada di sekitar juga harus ikut menyemangati gitu ya. Iya, ya, keluarga inti itu sangat penting perannya. Ya, membantu. Ya, kadang dia kan nggak bisa masak sendiri, ya dibantu dong. Disediakan makanannya dong. Ya, gizinya disediakan. Untuk kon golek dhewe ya ora iso, wong dhek pemulihan kan gitu. Ya keluarganya harus mendukung. Gitu, ya, didukung oleh keluarga. Itu dia cerita, didukung oleh keluarga. Tapi dia punya keyakinan dan semangat untuk sembuh. Saya harus makan, paksa makan.
Dan makanannya ada karena disediakan kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya sampai kalau yang dokter ceritakan pasangannya memilih berpaling, wis gak usah dipikir gitu ya. Gimana dok? Ya, Biar berpaling happy lagi gitu. gini, didoakan saja. Oh, Ya, didoakan, minta sama Tuhan. Kalau minta sama suaminya, pasti suaminya milih sing nom, ya kan? Sing kriuk-kriuk, sing crispy. Ya, didoakan aja. Tidak ada hal yang mustahil. Kekuatan doa itu sangat besar kuasanya. Apalagi doa orang-orang yang teraniaya, didengarkan Tuhan dan dikabulkan. Ya, Itu ya. loh. Dan itu sudah saya pernah melihat banyak orang yang teraniaya, doanya didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan. Tapi nek tambah ngamuk-ngamuk, ya ngelok-ngelokno, ngilok-ngilokno, misu-misui, waduh, kan Tuhan nggak mengajarkan seperti itu. Ya, tetap kita berbaik sangka pada Tuhan gitu ya. dilek ya, tapi berdoa saja, Tuhan akan mengembalikan suamimu kepadamu. Itu loh. Itu terakhir. betul. Pertanyaan terakhir dokter, dari dokter, apa orang yang nggak pernah menyusui itu kemungkinan bisa terkena kanker? Yang tidak pernah menyusui dok, gimana dok? Ya siapapun bisa terkena, ya. Yang penting kalau kita bisa mencegahnya, apalagi ada keturunan, ya. Memang keturunan itu memang nggak besar tapi kecil. Siapapun bisa terkena, tapi kita bisa mencegahnya dengan hidup germas tadi. Hidup germas itu salah satu pencegahannya. Oke Mbak Ani. Iya dokter, tidak terasa sudah di hampir. Nggak terasa, lo wis habis ya. Iya lo. Nanti lain waktu ketemu lagi ya dokter. Oh iya. Ya, tapi sebelum ditutup dok, mungkin ada penegasan ya dan ajakan, kemudian reminder juga ya untuk pendengar dan juga pemirsa kita agar mau hidup sehat gitu ya, sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya kanker yang kita bahas pagi ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ini juga untuk penderita kanker ya, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan. Masih ada harapan untuk sembuh. Ya, yakin itu pasti sembuh untuk penderita kanker. Untuk yang masyarakat umum, mari kita cegah kanker ini dengan hidup germas. Ya, gerakan masyarakat udah banyak tadi ya, melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, memeriksakan berkala kesehatan kita, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban dan jaga ketat prokes kita agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, tetap berserah kepada Tuhan, ya, dan yakinlah Tuhan selalu menolong kita. Kita tidak sendirian di dunia ini, kita tidak sendirian. Kalau ada persoalan apapun, kita curhatnya kepada Tuhan, jangan kepada orang-orang yang tidak berkompeten, ya. Kita ke Tuhan aja doanya, ya. Dan untuk para suami, kalau istrinya menderita sakit kanker khususnya ya, dukung istrimu dalam untuk penyembuhan secara total. Jangan malah ditinggal kawin lagi. Ya, ingat akhirat ya, neraka tempatnya nek kawin maneh. Bojone loro kawin maneh, neraka tempatnya nanti. Ya. Itu loh, Mbak. Jadi sangat penting untuk dukungan suami, keluarga gitu. Ya, oke. Dokter, terima kasih banyak atas energinya pagi hari ini dan juga atas ilmunya pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dokter dan terima kasih sudah meluangkan waktu gitu ya untuk kami RRI Madiun. Lain waktu kita ketemu lagi dengan pembahasan lain dokter. Salam sehat, salam semangat. Salam germas. Salam germas. Gimana tadi? Sehat, bugar, produktif. Ceria. Salam kami juga. Salam kami juga ya untuk semua Bapak Ibu yang ada di Dinkes Kabupaten Ngawi. Sampai jumpa lagi dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Madiun.